Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kiki Luki Novalia, MPD, pengawas SMA SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curug, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang Gerak Mulia, gelar aksi nyata pemulihan pembelajaran tahun 2024. Aksi nyata yang saya lakukan adalah penerapan strategi Merdeka sebagai upaya penguatan literasi dan numerasi di sekolah binaan. Penguatan literasi dan numerasi ini dilakukan pada beberapa sekolah binaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil refleksi dan rekomendasi dari hasil rapot pendidikan sekolah binaan, sekolah perlu merencanakan program peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi dan numerasi. Selain itu, melalui hasil observasi dan diskusi bersama kepala sekolah, kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid juga masih rendah. Hal ini juga diiringi dengan rendahnya kemampuan guru dalam melakukan refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, khususnya terkait dengan penguatan literasi dan numerasi pada murid. Kemudian, masih adanya anggapan bahwa penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran di kelas hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan matematika. Padahal literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang dan dengan bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks baik personal, sosial maupun profesional. Oleh sebab itu, penguatan literasi dan numerasi pada peserta didik perlu dikuatkan dalam semua mata pelajaran. Hal ini selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar pada kurikulum Merdeka dengan adanya Asesmen Nasional atau AN. AN terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dan Survei Lingkungan Belajar. Pada AKM yang diukur adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dengan soal berstandar visa. Hasilnya disampaikan pada sekolah berupa rapor pendidikan yang menampilkan kondisi satuan pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi satuan pendidikan. Tantangannya adalah, selama ini beberapa guru terbiasa berada pada zona nyaman dan masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman serta penguatan pada guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam merencanakan serta menerapkan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik, terintegrasi penguatan literasi dan numerasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Aksi nyata yang saya lakukan dalam penguatan literasi dan numerasi sebagai pengawas pendamping pada satuan pendidikan adalah dengan melakukan refleksi dan diskusi bersama kepala sekolah. Dari hasil refleksi dan diskusi, disusunlah perencanaan program sekolah untuk awal tahun pelajaran 2024-2025. Programnya adalah workshop penguatan literasi dan numerasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Kepala sekolah dan tim kemudian menyusun workshop untuk mendukung guru dalam mengembangkan kompetensi. Saya sebagai pengawas sekolah menjadi narasumber sekaligus mendampingi guru dalam melaksanakan aksi nyata pada implementasi hasil workshop. Pada workshop penguatan literasi dan numerasi di sekolah binaan, saya kemudian mengadopsi strategi Merdeka yang diambil dari alur belajar program pendidikan guru penggerak atau PGP, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tahap mulai dari diri, guru dapat merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, serta upaya penguatan literasi dan numerasi yang pernah dilakukan sebelumnya.
donat, anggaplah itu donat dengan tepung sekian, gula sekian, kan itu tidak 1 kilo kan enggak, pasti ada 250 gram, seperempat. Nah, anak-anak itu masih belum bisa untuk menentukan harga akhir dari modal awal yang dipakai. Jadi mereka, ini harganya 2.000, ya hitung dulu. Tahap berikutnya adalah tahap eksplorasi konsep. Pada tahap ini, pengawas mendampingi guru dalam workshop untuk mengkonstruksi pemahamannya tentang pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik, serta terintegrasi penguatan literasi dan numerasi. Pada tahap ruang kolaborasi, guru berdiskusi dalam kelompok tentang program sekolah serta strategi pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid, terintegrasi penguatan literasi dan numerasi yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Pada tahap demonstrasi kontekstual, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya tentang rencana strategi penguatan literasi dan numerasi yang akan dilakukan di sekolah. Strategi program atau kegiatan di sekolah yang meningkatkan literasi dan numerasi. Jadi tadi setelah mendengar pemaparan dari Bu Kiki dan juga tadi sudah kami bermusyawarah terkait dengan kegiatan dan program. Kami sebenarnya ada banyak, tapi mengerucut pada 3 saja. Jadi untuk strategi program peningkatan literasi dan numerasi, yang pertama merancang RPP atau modul ajar yang mana menekankan pada literasi atau numerasi per mapel. Jadi kan memang kita kan banyak mapel ya, ada bahasa Inggris, ada sejarah, ada produktif juga. Jadi kita pandai-pandai kita memilih sebagai guru untuk merancang pembelajaran kita yang menekankan pada literasi dan numerasi. Itu dasar awal kita. Kegiatannya yang pertama membaca bersama, yang kedua workshop menulis. Adapun tujuan dari membaca bersama, yang pertama membiasakan siswa untuk membaca, meningkatkan minat baca pada siswa. Selanjutnya langkah kegiatan, siswa diminta membawa bahan bacaan sesuai minat dari rumah. Yang kedua, siswa membaca bahan bacaan tersebut selama kurang lebih 10 menit sebelum kalian dimulai. Yang ketiga, guru mendampingi siswa selama kegiatan membaca. Ada Jumat berkah dari kita untuk kita. Tujuannya yaitu melatih warga sekolah untuk saling berbagi dan membangun jiwa sosial dan kepedulian antar sesama. Langkah-langkah kegiatannya ini nanti ada proses dan proyek yang berperan utama. Ini yaitu menghimpun bantuan sosial ke seluruh warga sekolah secara sukarela. Jadi nanti setelah terkumpul dana dari siswa dari warga sekolah, nanti selama pengumpulan bulan akan disalurkan. Nah, di sini ada numerasinya. Kita nanti 20% akan kita salurkan ke rumah ibadah. Kemudian 50% santunan untuk yang membutuhkan, 30% santunan
situasional. Kemudian pihak yang terlibat, siswa dan guru dan juga warga sekolah. Wah, keren. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap elaborasi pemahaman, anggota kelompok saling memberikan umpan balik hasil dari presentasi kelompok lainnya untuk menguatkan pemahaman. Pada tahap koneksi antar materi, guru melakukan praktik membuat perencanaan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik, terintegrasi literasi dan numerasi berdasarkan hasil analisis capaian pembelajaran atau CP. Saya mengambil CP-nya yaitu menjelaskan fase usia tumbuh kembang manusia dan permasalahan yang timbul. Tahapan aksi nyata merupakan tahapan akhir dari workshop dengan strategi merdeka. Pada tahap ini, guru melakukan rencana tindak lanjut dari hasil workshop, di mana guru dapat menerapkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya dalam proses pembelajaran di kelas. Pada rencana tindak lanjut di aksi nyata, kepala sekolah bersama dengan pengawas pendamping melakukan observasi melalui supervisi kinerja guru. Guru dapat mengunggah video pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar agar dapat berbagi praktik baiknya tentang penguatan literasi dan numerasi. Pengawas, kepala sekolah, dan rekan guru dapat saling memberikan umpan balik. Literasi? Yes! Numerasi? Okay! Payment? Yes! Tiga. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK satu kerja betul? Bisa hebat. Literasi? Numerasi? Yes.